Banyak yang mereka tidak memahami masalah ini sehingga mereka menikah dengan mahramnya, baik karena nasab mungkin nggak mungkin ya, tapi kadang-kadang masalah susuan, ternyata yang dia nikahin adalah saudara susunya atau bibi susunya, ya padahal itu semuanya adalah mahram dan haram. Ketika tahu maka harus difasakh, harus dibatalkan pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwan akhwat fillah, satu hal penting yang perlu untuk diperhatikan bagi orang yang ingin menikah adalah memastikan bahwa calonnya bukan mahram dia. Apa itu mahram? Yaitu orang yang haram untuk dinikahi, tidak boleh untuk dinikahi. Nah, para ulama menyebutkan bahwa mahram itu ada dua, mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad itu maksudnya ya mahram selama-lamanya tidak boleh untuk menikahi wanita-wanita ini. Sedangkan kalau mahram mu'aqqad itu adalah mahram sementara. Ya, maksudnya mahram sementara itu contohnya apa? Mahram sementara itu contohnya adalah seperti ipar, saudara ipar. Saudari ipar itu kan selagi kakaknya atau adiknya itu menjadi istri kita, maka dia nggak boleh untuk kita nikahin. Jadi bersama-sama menikahin dua orang saudari itu nggak boleh. Kecuali kalau istri kita itu kita cerai atau meninggal dunia, maka boleh untuk nikah sama saudarinya, baik kakak ataupun adiknya. Contoh yang lain adalah bibi. Bibi itu nggak boleh disatukan dengan keponakannya. Jadi kalau sudah menikahin keponakannya, tidak boleh bibinya langsung juga dinikahin. Kalau keponakannya sudah dicerai atau mungkin meninggal dunia, boleh menikah dengan bibi tersebut. Itu namanya mu'aqqad, sementara. Kalau kondisinya ini sudah hilang, maka boleh untuk menikahin orang tersebut. Termasuk istri yang telah bersuami, ini juga istrinya orang ya, itu sebenarnya juga disebut juga sebagai mu'aqqad. Maksudnya apa? Kalau dia sudah dicerai sama orang lain tersebut, habis masa iddahnya, boleh kita nikahin. Dan termasuk juga wanita yang ditalak 3. Wanita ditalak 3, jadi nggak boleh lagi balik, kecuali kalau wanita tersebut, mantan istri tersebut itu nikah sama orang lain. Setelah dicerai, selesai masa iddahnya, maka suami pertama tersebut boleh balik kepada mantan istrinya yang telah ditalak 3. Ya. Termasuk wanita berzina. Jadi antara ulama menyebutkan tidak boleh dinikahin sampai dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wanita yang ikhram, wanita yang sedang ikhram itu tidak boleh menikahin perempuan yang sedang ikhram. Ya. Sampai dia selesai ikhram, ya, maka diperbolehkan untuk dinikahi. Dan juga yang termasuk mahram mu'aqqad itu adalah wanita yang kelima, karena hanya diperbolehkan menikah itu 4 istri. Kalau 1 istrinya dicerai, maka boleh dia menikahin wanita yang kelima tersebut, karena posisinya jadi keempat, yaitu diperbolehkan. Selanjutnya yang disebut dengan mahram mu'abbad itu ada 3 ya. Mu'abbad itu karena nasab, mu'abbad karena musyawarah pernikahan, dan mu'abbad karena persusuan, karena setelah disusukan sama seorang ibu. Siapakah mahram mu'abbad? Itu ada 7 ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Yang pertama adalah ibu. Ya. Khurimat 'alaikum ummahatukum. Jadi haram hukumnya menikahin ibunya. Itu jelas ya, sudah mafhum, sudah kita pahami bersama. Termasuk ke atasnya, nenek dan terus ke atas. Terus yang kedua adalah anak perempuan. Jelas haram hukumnya menikahin anak perempuan. Wa banatukum, dan anak-anak kalian, anak-anak perempuan kalian. Terus yang ketiga, wa akhwatukum,
yaitu saudara-saudara perempuan. Meskipun dia senang, meskipun itu cantik, ya nggak boleh menikahi saudarinya sendiri. Selanjutnya adalah bibi dari jalur ayah, namanya ammah. Itu haram hukumnya, itu namanya mahram ya. Bibi kita dari jalur ayah itu namanya ammah, itu haram untuk menikahin bibi kita, karena kita keponakannya. Terus bibi dari jalur ibu itu namanya khalah. Khalah juga mahram kita ya. Kalau ibu punya adik perempuan itu namanya khalah, itu kita nggak boleh menikahin dia. Meskipun kita senang ya, itu nggak boleh menikahin bibi kita. Tetapi kalau anaknya bibi itu boleh, karena dia adalah sepupu ya. Meskipun dianggap seperti adiknya sendiri ya, sudah seperti keluarga sendiri, tetap itu bukan mahram kamu. Yang mahram cuma ibunya ya, yang statusnya itu adalah sebagai adik ibu kita ataupun kakaknya ibu kita. Terus anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, keponakan ya. Jadi kita punya saudara, terus dia punya anak perempuan ya, itu namanya keponakan kita. Maka itu juga mahram, tidak boleh untuk kita nikahin. Selanjutnya mahram mu'abbad yang kedua adalah karena hubungan pernikahan. Sebelumnya dia itu tidak apa-apa kita, karena nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan kekeluargaan, orang lain, orang asing ya. Tetapi begitu kita menikah dengan seorang perempuan, itu nanti ada beberapa orang yang akhirnya menjadi mahram kita. Siapa dia? Yang pertama adalah istri dari ayah. Jadi kalau ayah kita menikah gitu ya, bapak kita itu duda, sudah pisah sama si ibu ya, kemudian terus dia menikah lagi, maka ibu tiri ataupun istrinya si bapak itu adalah mahram. Mahram kenapa? Karena pernikahan. Sebelumnya nggak ada hubungan apa-apa, karena menikah dengan bapak kita akhirnya jadi mahram kita ya. Maka tidak boleh kita menikah sama istrinya si bapak. Kalau dia sudah dihubungi sama bapak kita, sudah hubungan badan sama bapak kita, itu adalah kita tidak boleh untuk menikahin istri bapak kita. Kemudian ibu dari istri, kita punya istri, kemudian ibunya istri, itu berarti kan mertua kita, mertua perempuan. Itu juga mahram kita selamanya. Kalau toh misalnya antum punya istri, kemudian istri tersebut dicerai gitu ya, atau mungkin meninggal dunia, itu bukan putus meskipun kamu belum punya anak ya. Meskipun belum punya anak itu nggak ada mantan mertua. Meskipun sudah cerai sama istri kamu dan belum punya anak, itu tetap mertua kamu dan mahram kamu. Bahkan kalau seandainya kamu belum berhubungan, belum jima sama istri kamu, kemudian kamu ceraikan, itu ibunya mantan istri itu tetap sebagai mahram kamu. Dalilnya apa? Ada sebuah kaidah yang masyhur, yaitu al-aqdu 'alal bana itu yahrumu al-ummaha wa dukhul bil ummaha yahrumul bana. Dengan adanya akad nikah dengan anak perempuannya, sekedar akad nikah saja, meskipun belum dukhul, belum hubungan sama anak perempuan tersebut, maka otomatis ibunya itu jadi mahram kita. Tetapi kalau terkait dengan ibu ya, wadukhul bil ummahat, kalau bapak kita itu menikah dengan seorang perempuan, kemudian sudah berhubungan dengan perempuan tersebut, maka yahrumul bana. Anak perempuannya nggak boleh dinikahin sama bapak kita. Ya, jadi bapak tersebut kalau sudah berhubungan sama ibunya, maka anaknya menjadi mahram. Tetapi kalau belum berhubungan sama ibunya, itu belum jadi mahram. Jadi sudah menikah, terus ibunya diceraikan, lah terus tertarik sama anaknya karena anaknya cantik gitu kan, maka boleh menikah sama anak tersebut, tapi syaratnya dia belum berhubungan sama
ibunya tadi. Maka harus terus terang ya, ini harus butuh kejelasan sebelum nikahin anaknya tersebut. Harus dipastikan bahwa si bapak ini belum menikah, belum berhubungan dengan ibunya tadi. Kemudian selanjutnya adalah anak perempuan dari istri. Jadi dia menikah dengan seorang istri, terus dia punya anak perempuan, ya tadi sudah ya, itu adalah mahram ya, bagi dia. Dengan syarat tapi itu si laki-laki harus sudah menyetubuhi ibunya. Tapi kalau belum ya bukan mahram. Kemudian istri dari anak laki-laki, maksudnya adalah menantunya. Ya, bapak punya anak perempuan, terus anak perempuan tersebut menikah dengan seorang laki-laki, maka anak laki-laki tersebut itu mahram bagi si istrinya atau bagi si ibu ya, karena itu ibu itu sebagai mertuanya dan dia sebagai menantunya. Begitu juga kebalikannya, istri dari anak laki-laki, seorang ibu seorang bapak punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki tersebut punya istri gitu ya. Maka istri tersebut adalah mahram bagi bapaknya. Gak boleh bapak tersebut menikahin menantunya, karena statusnya adalah sebagai menantu, mahram. Sedangkan selanjutnya adalah mahram mu'abbad yang nomor 3 itu karena persusuan ya, karena menyusu gitu ya. Yang pertama adalah wanita yang menyusui kita dan ibunya. Jadi kalau ada seorang wanita yang menyusui kita pada waktu kecil, maka ibu tersebut itu sebagai mahram kita. Ibu dia juga mahram kita. Nenek ya, berarti nenek sesusuan. Otomatis dengan demikian itu semua yang berhubungan dengan ibu tadi itu jadi mahram kita sebagaimana nasab. Nasab, kalau dalam nasab itu adalah mahram, maka dalam susuan pun juga mahram ya. Misalnya anak perempuan dari wanita tersebut sebelumnya gak ada hubungan apa-apa, karena perempuan tersebut sudah nyusuin kita, maka anak perempuannya itu jadi mahram kita. Kita gak boleh nikahin saudara karena jadi saudara susuan kita gitu ya. Anaknya si ibu yang nyusuin itu adalah saudara susuan kita. Kemudian saudara perempuan yang nyusuin kita itu juga mahram kita, karena otomatis jadi bibi kita, bibi persusuan gitu ya. Termasuk ya selanjutnya ibu dari suami wanita yang menyusui, otomatis juga suaminya, suami ibu yang nyusuin kita ya. Jadi ada seorang perempuan yang gak ada hubungan apa-apa nyusuin kita, maka suami dia itu gak ada hubungan apa-apa sama kita ya. Otomatis ibu dari suami wanita tersebut juga mahram kita. Begitu juga saudara perempuan dari suami wanita yang menyusuin kita, itu juga mahram ya. Dan lain sebagainya, pokoknya sama ya. Dalam nasab itu mahram, maka dalam raudhah dalam susunan pun juga mahram. Ikhwan fillah, ini sebagai solusi ya bagi mereka yang mungkin mengambil anak asuh karena tidak punya anak. Nah, kemudian bagaimana biar jadi mahram bagi istrinya kalau anak tersebut laki-laki, dan juga bisa jadi mahram bagi dia kalau anak tersebut itu perempuan ya. Itu caranya dengan disusui. Nah, terus yang nyusuin siapa? Ya tidak mungkin yang nyusuin istrinya, karena dia nggak punya air susu ya. Yang nyusuin adalah siapa? Yang nyusuin adalah saudara dari istri kita. Jadi kalau dia punya saudara perempuan yang sedang punya anak kecil, suruh nyusuin, otomatis nanti jadi bibitnya ya. Kalau jadi bibitnya istri itu kan jadi bibitnya si anak tersebut kan berarti kan mahram ya. Atau juga nanti disuruh nyusu sama saudara si bapak tersebut punya saudara perempuan ya, yang sedang punya anak, karena anaknya tersebut itu perempuan, maka suruh nyusu sama dia. Otomatis nanti sama dia itu hubungannya adalah paman sesusuan. Dia perempuan jadi mahram bagi dia. Ini sebagai solusi bagi mereka agar yang punya anak asuh itu perempuan biar nanti mahram bagi bapak asuhnya, atau anak asuhnya itu laki-laki biar mahram bagi ibu susunya itu dengan cara disusuin. Yang nyusuin siapa? Ya, otomatis yang nyusuin adalah saudara ibu ataupun saudara bapak ya, yang mereka sedang dalam keadaan menyusui.
Demikian ikhwan hadirin rahimakumullah kajian kita yang terkait dengan masalah mahram. Ini sangat penting karena banyak yang mereka tidak memahami masalah ini sehingga mereka menikah dengan mahramnya baik karena nasab. Dan nasab mungkin enggak mungkin ya, tapi kadang-kadang masalah susuan. Ternyata yang dia nikahin adalah saudara susunya atau bibi susunya. Ya, padahal itu semuanya adalah mahram dan haram. Ketika tahu maka harus difasakh, harus dibatalkan pernikahan tersebut. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر